Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, berbicara masalah makin banyaknya di zaman sekarang ini negara-negara yang miskin. Bahkan ada negara yang di bawah garis kemiskinan masyarakatnya atau warga negaranya. Dan makin sedikit negara yang maju, bahkan hampir tidak ada yang superpower. Negara yang berkembang juga turun menjadi negara yang miskin. Ini kalau tidak disampaikan oleh Buya solusinya, Buya sangat khawatir bahwa ke depannya akan terus drastis menurun masyarakat yang miskin ini. Dan sudah merupakan kewajiban kita bersama untuk mencari solusinya. Baik. Menurut pandangan Buya, problem makin miskinnya, makin banyaknya negara-negara yang miskin, itu problem ya. Solusinya adalah Buya langsung menggarisbawahi bahwa negara-negara yang miskin itu, menurut pandangan Buya, jelas bahwa warga negaranya sedikit. Warga negaranya tidak sesuai dengan luas wilayahnya. Dengan kata lain, warga negaranya kurang banyak. Dan negara-negara yang maju di zaman sekarang itu dengan kasat mata kita bisa melihat. Kita bisa menyimpulkan negara-negara yang maju itu adalah yang warga negaranya banyak, bahkan sangat banyak. Kalau kita analogkan, ada satu rumah yang besar, tapi penghuninya sedikit. Coba, ada rumahnya besar, bahkan sangat besar, tetapi penghuninya sedikit, hanya beberapa orang, 2 atau 3 orang. Apa yang terjadi? Kebersihan rumah itu tidak akan terurus. Tenaganya juga nggak ada yang membersihkan. Rumah bocor tidak ketahuan. Ada yang rusak, kena angin, atapnya dan sebagainya tidak akan ketahuan. Tiba-tiba rusaklah rumah itu. Ada binatang yang berbahaya, baik binatang kecil ataupun besar, yang membahayakan penghuni tidak akan ketahuan. Sedikit kok penghuninya. Kemudian persaingan di antara penghuni rumah tidak ada. Nyantai-nyantai aja. Tiba-tiba ingin makan, ingin minum, kelabakan. Dari mana itu?
Tidak ada persaingan itu. Yang timbul adalah kesunyian, bukan kehangatan. Itulah kalau rumah besar, penghuninya sedikit. Yang ada rasa takut karena kesepian di sana. Takut ada rampok yang datang. Yang ada ketakutan, kesepian, tidak ada persaingan, rumah rusak tidak ketahuan, binatang masuk yang berbahaya tidak ketahuan. Beda kalau rumah yang besar itu banyak penghuninya. Belasan sampai puluhan. Kebersihan bisa terjaga karena banyak kok orangnya. Ini bagian kamu di dapur, kamu bagian di kamar depan, kamu di kamar belakang, kamu di toilet, kamu di halaman. Ada kok petugasnya, penghuninya banyak kok. Yang bocor, yang rusak, yang terbang. Ada yang terbang misalkan atapnya dan sampai ketahuan, banyak penghuninya. Cepat diperbaiki. Banyak kok penghuninya. Ada binatang masuk, yang kecil ataupun yang besar, yang berbahaya bagi penghuni rumah. Ada yang mengetahuinya. Orangnya banyak kok. Cepat diusirlah binatang itu. Bahkan yang berbahaya, dibunuh. Sebagaimana sabda Rasul, binatang yang membahayakan kamu, bunuh dengan cara yang baik. Tidak takut oleh perampok. Banyak kok penghuninya. Kamu jaga di sana, aku jaga di sini. Yang lain di sebelah sana, dan sebagainya. Ada persaingan, masing-masing ingin menjadi penghuni yang terbaik di rumah itu. Ada yang menyiapkan ini, menyiapkan itu, dan sebagainya. Kemudian timbul kehangatan. Bercengkerama, ngobrol-ngobrol. Hangat rasanya. Itu rumah besar dan penghuninya banyak. Ya. Ini juga bisa dianalogan ke suatu negara. Negara itu kan punya hutan. Ada hutannya, lautnya luas, daratan luas. Udara juga bisa didiskusikan tentang udara juga. Kalau warga negaranya sedikit, negaranya luas, nggak akan terurus itu. Hutan belantara, yang pohon-pohonnya juga sangat besar. Banyak juga macam-macam yang bisa digunakan, tetapi dibiarkan terlantar. Mubazir itu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Kawan setan kita ini kalau mau membazirkan rezeki dari Allah. Bahkan hutan yang begitu hebat itu dicuri orang. Yang sudah punya teknologi tinggi, kita hanya gigit jari. Laut yang luas, jutaan jenis makhluk di laut yang halalan thayyiban nggak terurus, nggak tertangkap, nggak ditangkap, nggak diurus. Sedikit kok warga negaranya. Daratan yang luas, sawah, kebun, dan sebagainya, bukit-bukit, gunung, nggak terurus. Ya, ini membuktikan ya, analog dari rumah kemudian ke negara itu begitu adanya. Coba lihat sekarang di dunia ini, populasi yang terbanyak adalah India. Populasi warga negaranya itu kurang lebih adalah 1,5 M. 1.500 juta warga atau jiwa. 1,5 M. Ranking kedua adalah Cina, 1,45 M. Ranking kedua tuh. Ranking ketiga Amerika Serikat dengan 350 juta jiwa. Kita tahu kan? Dengan kasat mata semuanya pada tahu bagaimana kehebatan India dalam teknologi. Kehebatan India di dalam produksi, perindustrian, dan sebagainya. Terlebih lagi Cina menguasai dunia. Apa yang kurang dari Cina? Teknologinya. Bagaimana juga budaya kerjanya.
Bagaimana tentang perindustriannya? Masalah mobil juga sekarang menguasai. Teknologi elektronik juga dikuasai oleh Cina. Termasuk juga India. Kemudian juga Amerika Serikat mempunyai istilahnya itu alat-alat perang yang hebat. Ya, termasuk India dan Cina. Itu tidak bisa dikecilkan, itu hebat-hebat. Dan penduduk India, Cina, dan Amerika itu menyebar di seluruh dunia. Ada di mana-mana. Orang Cina itu, orang India itu, orang Amerika itu. Ada di mana-mana. Sebagaimana analog tadi rumah. Rumah yang besar dan penghuninya banyak, kalaupun penghuninya makin banyak, padatlah rumah itu yang besar itu, maka pasti para penghuni itu mencari rumah yang baru. Bikin rumah yang baru. Itu logikanya. Jadi des kesimpulannya kalau negara itu miskin-miskin karena penduduknya kurang. Tetapi kalau negara yang maju, Buya sebutkan India, Cina, dan Amerika, itulah negara yang akan eksis ke depannya. Bertahan. Bisa menguasai dunia. Bahkan seandainya tidak ada istilahnya itu teknologi yang spektakuler. Mungkin kalau ada teknologi spektakuler, kita bisa eksodus juga, pindah ke planet-planet lain. Itu memang ada pembahasan khusus. Insya Allah ke depan oleh Buya dibahas. Tentang bagaimana kita juga punya tempat tinggal di planet-planet lain, bukan di Earth saja di sini. Tetapi seandainya teknologi spektakuler tidak berlangsung karena memang banyak sekali hal-hal yang mubazir terjadi, terutama kemaksiatan yang di mana-mana. Kemudian juga peperangan yang tidak ada alasannya terjadi di mana-mana. Itu menghambat pengetahuan manusia. Maka yang eksis itu adalah negara-negara yang banyak penduduknya. Dengan kata lain, negara yang sedikit penduduknya, cepat atau lambat, tunggu saja kemusnahannya. Tunggu hilangnya dari peta dunia. Kalau penduduknya sedikit, bahkan penduduknya makin berkurang, tunggu kemusnahannya. Ini bukan Buya menakut-nakuti. Ya, secara logika juga begitu. Baik, para pendengar dimanapun berada. Berbicara tentang cara berpikir logis ya bagi kita. Kok kenapa ya? Ada negara-negara yang istilahnya itu mengurangi jumlah penduduknya. Membatasi jumlah penduduknya. Dengan berbagai regulasi yang macam-macam direkayasa. Itu secara tidak langsung. Pemerintahan apapun jenisnya. Kalau membatasi jumlah warga negaranya. Pertama, itu menelantarkan kekayaan alam di negara itu. Hutannya, lautnya, udaranya, daratannya, gunung-gunungnya, bukit-bukitnya, berjuta-juta macam hewan dan tumbuhannya ditelantarkan oleh pemerintah itu. Secara tidak langsung. Kedua, secara tidak langsung itu akan menjadikan miskin warga negaranya. Makin sulit hidup di negara tersebut. Otomatis itu. Kalau makin sedikit penduduknya, otomatis makin susah kita ini bisa membenahi itu semuanya. Yang terakhir, yang ketiga, secara pelan-pelan sudah memusnahkan warga negaranya. Takut reproduksi, takut punya anak banyak, bahkan ditakut-takuti oleh pemerintah. Wah, secara pelan-pelan itu negara akan hilang di peta dunia. Berpikirlah secara logis. Jangan berpikir secara ngaco. Apa Buya contoh berpikir ngaco? Waduh, nanti kalau penduduk negara kami banyak, gimana ya? Makannya dari mana? Mereka nanti pakaiannya dari mana? Kok ngurus yang begitu? Allah, Sang Maha Pencipta yang ngurus itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha
Kulung fi kitabim mubin. Shadaqallahul adzim. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk yang melata satupun di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Allah itu menjamin. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk tidak dengan rizkinya. Jangankan kita yang berpikir punya akal. Sabda Rasul, burung saja yang hanya punya naluri. Pagi-pagi kosong temboloknya. Anak-anaknya belum makan. Berangkatlah meninggalkan anak-anaknya. Pas pulangnya siang hari, temboloknya penuh. Induknya sudah makan banyak dan membawa makanan untuk anak-anaknya. Kita dikasih akal. Pasti Allah kasih. Allah sudah sediakan. Wa ya'lamu mustaqarrah, dan Allah Maha mengetahui tempat kediaman sumber-sumber rizki itu. Allah kok yang menciptakan. Wa mustawdaha, dan Allah sudah juga menyimpannya, cadangan-cadangannya. Kulung fi kitabim mubin, itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita kok ngurus-ngurus yang begitu-begitu. Nanti gimana, nanti gimana. Justru yang kita pikirkan bagaimana ya, negara kita ini luas, tetapi penduduknya sedikit. Wah, kita harus mempercepat reproduksi. Lebih banyak kita, supaya nanti tidak musnah dalam persaingan di dunia ini. Berpikirlah dengan logis. Jangan berpikir ngaco. Kemudian juga anehnya, tapi nyata. Ada di berbagai negara yang disebut dengan program keluarga berencana. Cukup anak satu, cukup anak dua, tergantung kebijakan pemerintah di negara-negara tersebut. Astagfirullahaladzim. Kengacauan ini dilanjutkan dengan program keluarga berencana ini. Allah melarang itu. Sudah jelas itu di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Begitu Allah menyampaikan. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Shadaqallahul adzim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Jangan. Buya bukan takut miskin, tapi takut tidak terdidik, sama. Intinya ke sana. Aduh Buya gimana ya? Khawatir pergaulannya, sama. Intinya takut miskin, intinya. Khasyata imlaq, Allah menyampaikan itu. Apapun alasannya, direkayasa bagaimanapun kata-katanya, ujung-ujungnya takut miskin. Dosa itu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, begitu. Nahnu narzuquhum. Kamilah Allah yang memberi rizki kepada anak-anakmu, kepada mereka itu. Wa iyyakum, dan kamilah Allah yang memberi rizki kepada kamu. Hai orang tuanya, kira-kira begitu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka kana khit'an kabira, itu dosa yang besar. Dosa yang besar. Pembunuhan baik langsung ataupun tidak langsung. Kalau dulu di zaman jahiliyah langsung. Mereka mengubur anak-anaknya. Takut tidak bisa makan, faktor ekonomi. Sekarang tidak langsung. Ada obat ini, suntik itu, obat ini, obat itu, alat ini, alat itu. Dengan sistem kalender. Kemudian kalau sudah senggama suami istri, duduk jongkok dan itu ujung-ujungnya khasyata imlaq. Takut miskin. Kita lihat saja buktinya. Harusnya dia punya anak 7.
tetapi ikut KB jadi 2. Yang 5 kemana? Yang 5 kemana? Bukti itu pembunuhan secara tidak langsung. Mencegah pembuahan spermatozoid dengan sel telur. Dengan apapun caranya, itu pembunuhan secara tidak langsung. Allah memberi, kita terima. Berapapun banyaknya. Dan pasti ada batasnya. Ingatlah kita. Banyak orang keluarga, suami istri yang sudah beberapa tahun, bahkan belasan tahun, tidak dikasih Allah, tidak dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikasih, itu takdir Allah. Orang-orang yang ditakdirkan punya anak banyak, terima. Terima dengan ridho. Itu rezeki dari Allah. Ini luar biasa ini. Ya, kemaslahatan yang dijalankan oleh negara-negara dengan adanya program-program keluarga berencana itu. Anak sedikit tidak menjamin bahagia, sukses anak-anaknya. Dan anak banyak juga tidak menjamin miskin, bahkan banyak yang maju. Enggak usah jauh-jauh lah. Kakak ipar saya, kakak ipar Buya maksudnya. Beliau guru SMA, istrinya tidak kerja, anaknya 13, semuanya sarjana. Ulangi, kakak ipar Buya, guru SMA, guru biasa, tidak punya jabatan di sekolah. Istrinya tidak kerja, ibu rumah tangga. Anaknya 13, semuanya sarjana dari nomor 1 sampai nomor 13. Bukti ini, keluarga Buya. Ada anaknya 2. Yang satu morfinis, yang kedua pezina. Anaknya 2. Yang satu penjudi, yang satu koruptor. Jangan kita pernah kufur kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Jika kalian bersyukur atas kenikmatan yang aku berikan, la azidannakum, dikasih oleh Allah 7 anak, bersyukur, Allah akan kasih lagi rezeki yang banyak. Wa la in kafartum, jika kamu kufur, takut miskin, khasyata imlak, takut miskin, inna adzabi lasyadid, maka kami akan mengazab yang keras kepada kalian. Hati-hati. Hati-hati yang menyampaikan dengan pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Meskipun pahit, ya, katakan yang benar meskipun pahit. Ini menyangkut tentang keberlangsungan suatu negara. Jika suatu negara dimanapun adanya negara itu ingin eksis, ingin terus ada sampai kiamat nanti, harus banyak penduduknya. Tapi kalau tidak mau eksis, beberapa ratus tahun ke depan sudah musnah dari peredaran, musnah dari peta, ciri-cirinya yang penduduknya sedikit, tereliminir, terjajah, nantinya tertekan, lama-lama hilang. Kita tahu penduduk asli di berbagai benua misalkan sekarang sudah kemana? Karena mereka sedikit. Kalau penduduk asli itu banyak dan berkembang terus reproduksi, tidak akan pernah terganti. Dia akan eksis menjadi warga negara tersebut. Itulah yang beliau sampaikan. Solusi supaya suatu negara maju, supaya suatu negara berkembang, teknologinya, budayanya, berbagai kebaikannya berkembang, maka percepatlah reproduksi. Biarkan warga negara jangan ditekan-tekan, ditakut-takuti untuk punya anak banyak. Kita yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jangan pernah kita membunuh anak-anak kita, baik langsung seperti zaman jahiliyah atau tidak langsung di zaman modern ini.
Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang beliau sampaikan ada dan guna manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.